Perang nextnya itu akan semua drone warfare. Antara humanoid yang mirip seperti anjing itu, bipedal, atau drone yang terbang. Jadi sisanya cuma drone lawan drone. Karena kita lihat dari di Ukraina kemarin perang, itu nggak ada manusia yang berani lawan drone terbang bawa senjata. Nggak ada manusia yang waras yang berani itu lihat ke atas. Kalau lu lihat tahun baru di Cina, itu mereka bikin drone itu bentuknya naga. Kalau itu semuanya jadi senjata, mereka aja bisa bikin naga menari-menari dengan ribuan drone. Itu menurut lu kalau ditaruh senjata jadi apa? Lu masih maukah pegang senjata begitu lawan begitu? Misalnya contoh, Malaysia perang sama Singapura. Drone-nya akan dua-duanya keluar. Drone-nya akan lawan-lawanan. Ketika misalnya drone-nya Malaysia kalah, Malaysia harus langsung menyerah. Karena udah nggak dibutuhkan manusia lagi untuk bahkan men-settle dispute seperti peperangan. Jadi ke depan dunia ini akan sangat berbeda. Lu antara jadi korban dari teknologi seperti orang-orang yang protes, atau lu jadi tuannya dari teknologi, ya, yang bikin pabrik tekstilnya. Ini akan gantiin 40% loh, ya, dalam 2030. 40% pekerjaan lo akan semua digantiin. Jadi dari 280 juta penduduk Indonesia, 40% nggak akan punya kerjaan lagi di 2030. Antara lu bisa leverage ini untuk meningkatkan produktivitas atau digantikan, tidak ada di tengah. Zaman sekarang, perusahaan dengan karyawan yang sedikit itu bisa berkompetisi lawan perusahaan yang besar sekali. Perusahaan dengan 10 orang itu mungkin bisa menang lawan perusahaan dengan 1000 orang. Kalau perusahaan yang 10 orang, 10-10-nya itu paham cara menggunakan dan utilisasi AI. Cina itu akan menang ya dalam game manufaktur. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, gue sarankan jangan berinvestasi di perusahaan robotik di US. Perusahaan-perusahaan menurut gue ya, seperti Vigo Robotics, seperti Tesla, itu akan kalah ke depannya dengan perusahaan-perusahaan Cina. Ini semua akan dibantai sama Cina. Teknologi memang US yang menang. Tapi kalau kita ngomong manufacturing, tidak ada yang akan pernah bisa kalahkan Cina. Jadi kalau misalnya kita lihat Vigo Robotics itu valuasi tinggi, nanti kalian lihat perusahaan-perusahaan dari Cina yang rising dalam 5 tahun lagi itu akan luar biasa besar. Sistemnya akan cyber. Mereka akan matikan infrastruktur penting di negara. Contoh, telco tower dimatiin. Mereka serang ledgernya bank besar di negara lain. Akibatnya apa? Orang panik. Orang nggak bisa akses nanti. Semua akan serangannya lewat cyber. Mereka akan pakai ya sosial media seperti TikTok, seperti Facebook, seperti Instagram. Untuk apa? Untuk propaganda orang-orang goblok ini. Manusia-manusia yang IQ-nya dangkal ini, itu kan dipropaganda lewat sosial media sampah ini. Ya, jadi perangnya itu nggak cuma fisik, tapi digital. Pertama itu cyber, melemahkan infrastruktur. Kedua itu akan lewat media propaganda. Dan kalau kita ngomong perang fisik, itu semua akan dilakukan oleh drone. Karena kalau kita ngomong secara keilmuan, biologi itu ketinggalan jauh sekali dengan yang namanya fisika. Fisika itu precise ya, hukum matematikanya. Sedangkan biologi sampai sekarang kita itu hanya tahu sangat sedikit tentang manusia. Kita ketinggalan sekitar ratusan tahun kalau ngomong antara fisika dengan biologi. Satu sel ya, itu interacting miliaran ya molecules. Yang kita belum paham kenapa